Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi amin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta anggota. Jadi dari sore tadi di sini Pak, buka bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak beserta anggota sehat-sehat selalu, umur panjang, bisa sukses dalam melaksanakan tugas di Pulau Anambas. Yang kami hormati Bapak para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Pulau Anambas, yang kami hormati Bapak Imam Masjid. Alhamdulillah, kami sangat menikmati tadi Pak. Mestinya ditambah jadi 36 rumahan sama Bilal dan DKM Masjid Baitul Makmur Pulau Anambas dan seluruh jamaah sekalian, dan hadir juga di kita rombongan yang mendampingi kami dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri. Ada Pak Kabak TU Pak Haji Edi Badara, ini orang Anambas. Jadi tadi nengok rumahnya, seharian kerja bersihin rumah, sudah 2 tahun ditinggal lagi. Yang saya hormati Pak Kabid Bimas Islam, Bapak Kiai Haji Ahmad Hussein. Yang saya hormati Pak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Dr. Haji Zulkarnain Umar yang baru saja bidang Kanwil. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, Pak Kasubag TU, para kasih dan seluruh pegawai dan ASN Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi di masjid yang mulia ini dalam ibadah yang mulia, dan mudah-mudahan kita ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita menyampaikan salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat tahun ini kita semua umur panjang, bisa memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang ditunggu-tunggu Pak. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita yang sering dibaca oleh Pak Imam mulai dari bulan Rajab kemarin. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi Pak Kapolres, ini bulan sudah kita tunggu-tunggu mulai dari bulan Rajab kemarin. Mengapa bulan Ramadan ini kita tunggu-tunggu? Memang karena bulan Ramadan ini bulan yang khusus, bulan yang spesial, bulan yang kita nanti-nantikan. Di bulan Ramadan ini salah satu ibadah utama di samping ibadah wajib lainnya, kita itu diwajibkan berpuasa selama bulan Ramadan ini. Ada 2 cara dan cara berpikir orang dalam menerima ibadah-ibadah ini. Yang pertama, ada orang yang menerima ibadah itu dianggap sebagai beban. Di Pak Imam berdoa di masjid, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tapi kita ngeluh, wih, nanti kita mulai dan tak makan siang. Nah, ini anggapan kita yang ada di kepala kita kadang-kadang.
Wala datang buka puasa ini kita haus-haus lapar-lapar, datang banyak keluhan. Ini ada sebagian dari kita itu menerima ibadah itu seperti itu. Tapi yang dikehendaki oleh Rasulullah itu adalah menerima ibadah itu dengan senang hati. Karena sebenarnya predikat tertinggi kita ini di hadapan Allah itu adalah diakui oleh Allah sebagai abdi. Kita mengabdi kepada Allah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Predikat makhluk Allah yang mengabdi itu tidak sembarangan. Kalau kita bilang di rumah dengan anak kita, betul dia itu anak. Kalau saya bilang pasti dia patuh. Kita nyampaikan kepada orang lain. Oh itu berarti kita sayang dengan anak kita teman. Tapi kalau ada orang nanya, itu anak apa? Ya memang anak saya. Itulah. Nah, ada ujungnya Pak. Cuma itulah. Ini berarti itu anak yang tidak disenang. Umat Islam ini umat yang sangat beruntung Pak. Tidak ada keberuntungan selain kita ini Pak. Kita ini diturunkan agama kepada kita ini, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman. Tak cukup dengan hidayah itu, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk-petunjuknya. Tak cukup dengan petunjuk itu, diturunkan Nabi dan Rasul untuk memperjelas petunjuk itu Pak. Misalnya singkat cerita dari Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada kita. Maka petunjuk-petunjuk itu jelas. Misalnya ketika Rasulullah SAW, apa itu Islam itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, Buniyal Islam ala khamsi syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'il zakat wa hajjul baiti wa siyam Ramadan. Dijelaskan oleh Rasulullah, tak ada umat lain yang mendapat penjelasan seperti ini selain kita, bahwa Islam itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kata Rasulullah ini dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji di Baitullah, dan puasa Ramadan. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Adakah orang yang paling beruntung selain kita ini Pak? Bahwa ibadah yang kita laksanakan itu jelas Pak, tidak ada keraguan. Ada yang meragukan syahadat, ada yang meragukan sholat, ada yang meragukan zakat, ada yang meragukan haji, ada yang meragukan siang, puasa Ramadan ada. Nah ini adalah yang jelas. Kemudian seluruh ibadah itu sebenarnya Tuhan itu tak peduli dengan ibadah kita ini Pak. Dalam sebuah hadis qudsi itu Allah berfirman, seandainya seluruh penduduk bumi ini beribadah, berbuat baik sebagaimana kebaikan orang-orang terdahulu, sesungguhnya Allah itu tidak menambah kemuliaan Allah. Dan seandainya semua makhluk manusia itu berbuat keji, berbuat maksiat, tidak patuh kepada perintah Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Tapi ibadah-ibadah ini ternyata ini semuanya adalah
bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi ibadah yang kita laksanakan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk kasih sayang kita, Pak Polisi. Jadi Tuhan itu sayang kepada kita, disuruhnya kita beribadah. Jadi kita menerima ibadah itu sebetulnya menguntungkan diri kita sendiri, tidak menguntungkan Tuhan. Tak ada Tuhan mengambil keuntungan dari ibadah kita itu. Cuma Tuhan itu senang. Nih, bawa Kapolres, anggota, pakai dinas, berpuasa Pak, main Pak. Orang kalau ya Allah, lapar Pak Polri, pernah mau tugas, lapar Pak. Tuhan itu senang Pak. Nah ini, nanti datang bapak-bapak, pergi ke laut, dalam keadaan haus dan lapar, Tuhan itu senang Pak. Karena itu membuktikan betapa patuhnya kita kepada Tuhan semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa itu untukku, maka aku yang akan membalasnya. Nah, kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, maka puasa ini pahalanya adalah pahala. Jadi ibadah ini kita harus merubah persepsi kita bahwa ibadah itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika persepsi dan pemikiran anggapan kita bahwa ibadah itu adalah salah satu nikmat dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka tingkat selanjutnya adalah ibadah itu menjadi kebutuhan kita. Beruntunglah orang, beruntunglah kita kalau yang dalam hatinya ini udah jam 1, sholat zuhur belum juga, risau hati kita Pak. Itu beruntung loh Pak, karena ada keimanan kita dalam risau hati kita. Bapak pergi ke pulau-pulau, sementara ini udah jam 1, mau sholat di tempat tadi belum ada waktu, tiba di tengah laut itu waktu sholat datang. Apa Pak berpikir tuh ya Allah, mana lah saya di sholat tadi? Ditanya ke apa yang bawa kapal Pak, kita nyampe jam sana masih zuhur dan nanti. Oh itu keberuntungan tuh Pak. Berarti ada keimanan kita bahwa ada kerisauan kita ketika kita tidak melaksanakan, belum melaksanakan ibadah wajib itu. Nah ini harus disyukuri. Termasuk puasa ini Pak. Dalam Al-Quran itu kan jelas dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini kewajiban yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini adalah ibadah yang spesifik, ibadah yang memiliki karakteristik yang khusus. Kita kalau mampu berpuasa, insya Allah kita sudah melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian mampu berpuasa, insya Allah akan menjadi umat Islam yang baik. Karena puasa itu adalah perisai, adalah titik koordinat dari kemampuan kita mengendalikan diri. Puasa ini pembelajaran penting dalam melakukan pengendalian diri. Bahkan puasa itu mengajarkan kita mengendalikan diri bahkan dari hal-hal yang boleh kita lakukan pada masa-masa sebelum kita berpuasa dan setelah berpuasa nanti. Jadi orang yang mampu mengendalikan diri, insya Allah dia akan sukses, dia akan baik menjadi hamba. Ini pengendalian diri.
Karena ibadah puasa ini sulit, Pak. Karena yang kita lawan itu adalah hal-hal yang ada di dalam diri kita. Nafsu makan kita, mulai jam 11 itu mulai perut agak keroncongan kan. Mulai jam 12 nanti mulai haus datang. Dan kita menahan. Nafsu marah kita, Pak. Tiap hari kita ini disuguhi oleh godaan-godaan hawa nafsu, dan itu berasal dari dalam diri kita. Nah, puasa inilah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dia terus bilang kepada pikiran dan hati kita, jangan ini kita bulan puasa, jangan saya dalam keadaan puasa, jangan marah saya dalam keadaan puasa, jangan serakah saya dalam keadaan puasa, jangan makan saya dalam keadaan puasa, jangan minum saya dalam keadaan puasa. Pelajaran puasa ini yang akan kita bawa dalam kehidupan kita. Maka orang yang mampu berpuasa, kata Allah dalam ujung ayat itu adalah, inilah ciri utama orang yang bertakwa. Nah, untuk itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita nikmati bulan Ramadan ini, Pak. Saya sangat menikmati. Kemarin seharian di kapal di puasa, Pak. Pergilah saya ke Buritan belakang. Ya, santai. Banyak orang merokok di belakang itu, Pak. Ya biasa ya. Karena memang saya sedang berpuasa, saya bisa menahan diri. Karena ini ujiannya. Nanti Pak Polisi, kalau tamat puasanya, kemudian nanti ditambah dengan puasa-puasa sunnah, itu insya Allah kita akan menjadi polisi yang sukses, polisi yang baik. Pemimpin-pemimpin terdahulu itu menggunakan puasa itu sebagai perisai. Bapak-bapak kenal dengan Nabi Daud. Nabi Daud itu raja dan nabi. Tapi Nabi Daud ini seumur hidupnya dia berpuasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Dan dia menjadi pemimpin yang sukses. Rakyatnya makmur, berwibawa, ajarannya. Yang lebih ekstrim, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli itu adalah seorang nabi dan raja. Nabi Zulkifli ini seumur hidup berpuasa di siang hari dan dia mulai di malam hari, seumur hidup. Makanya Zulkifli itu artinya orang yang mampu memenuhi persyaratan. Karena syarat dia menjadi pemimpin, nabi dan raja, itu dia berpuasa pada siang hari dan dia mulai pada malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang rajin berpuasa. Rasulullah itu bukan berpuasanya pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan lain dia rajin berpuasa. Asal dia tak melihat makanan rumahnya, dia langsung puasa. Dan puasanya itu lebih intens ketika sudah dekat-dekat ke bulan Ramadan. Pada bulan Rajab itu Rasulullah itu berpuasa. Pada bulan Sya'ban puasa. Jadi pemimpin-pemimpin terdahulu dia mengasah kekuatannya itu salah satunya dengan puasa. Rajin-rajinlah berpuasa nanti Senin Kamis. Insya Allah kita akan menjadi orang yang kuat. Dan sikap puasa ini turun kepada para pengikut-pengikut Rasulullah. Kita mengenal Umar bin Khattab. Itu rajin berpuasa sehingga dia menjadi pemimpin yang sukses. Turun kepada anaknya, Pak. Umar bin Abdul Aziz. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. 2 tahun dia menjadi khalifah, kurus badannya. Tapi di tahun terakhir, ketika mau memberikan zakat, kesulitan mengurus zakat itu untuk memberikan zakat.
karena semua rakyatnya makmur. Tidak ada yang mau menerima zakat itu. Nah ini, karena apa? Karena kekuatan kuasa ini. Itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita pergunakan kesempatan umur kita bertemu pada bulan Ramadan ini untuk melakukan ibadah dengan baik, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang menggunakan bulan Ramadan ini untuk memperbaiki dirinya, Pak. Misalnya teman kita, insya Allah pada bulan Ramadan ini saya akan menghatamkan Al-Quran. Insya Allah Ramadan ini tidak ada moromnya. Itu artinya komitmen kita untuk memperbaiki diri. Nah inilah salah satu manfaat utama kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kemudian berkaitan dengan kehadiran kami di sini, untuk kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus masjid. Dan ini memang program Safari Ramadan panggil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. Dan malam kemarin kita juga sudah melakukan safari yang sama. Kemudian mungkin nanti diikuti dengan pemberian bingkisan kepada anak-anak kita. Kemudian dalam safari Ramadan ini juga ada yang apa ya untuk masjid. Mohon nanti Pak Masjid diterima, dan kami mohon maaf jika kehadiran kami ini merepotkan Pak Imam dari tadi buka bersama. Ini masjid luar biasa, Pak. Kami minta tolong Bapak-bapak, Ibu para tokoh-tokoh masyarakat, tolong diisi masjid ini. Ini termasuk masjid yang paling bagus. Yang pertama dari fisiknya, ini masjid yang bagus. Kemudian yang kedua dari lokasinya. Ini sekian derajat itu lautnya nampak. Ini luar biasa ini. Dan ini harus dipelihara. Tapi lebih dari itu, mari kita makmurkan. Ajak kawan-kawan, keluarga dan anak-anak kita untuk masuk ke masjid ini. Memang masalahnya masjid ini agak jauh dari pemukiman. Saya lihat banyak orang yang berwisata daripada masuk beribadah, Pak. Selfie-selfie di bawah itu saking indahnya masjid kan. Jadi mudah-mudahan, jadi doa bapak-bapak, ya Allah orang yang datang mudah-mudahan bukan untuk wisata ya. Mudah-mudahan nanti dia lima waktu masuk masjid. Itu doanya Pak Imam. Jadi didoakan wisatawan ini bisa masuk. Dan ini luar biasa, Pak. Saya terkejut melihatnya. Saya baru kali ini ke Anambas, tapi saya disuguhi oleh masjid yang luar biasa. Mudah-mudahan kemegahan masjid ini bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma biqil al-Qarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor